Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila musannifat tafsir Jalaluddin lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih libatkan kita dalam Al-Quran, dalam kebaikan yang semata-mata karunia terbesar bagi diri kita. Rahmat Allah itu ada dua perkara, rahmat umum dan rahmat khusus. Rahmat umum itu berupa makanan, keduniaan, kebendaan, harta, sedangkan rahmat khusus itu adalah berupa iman dan amal. Rahmat umum, semua orang mendapatkan kenikmatan. Orang kafir ya dikasih makan, taat kasih makan, orang maksiat kasih makan. Orang kafir dikasih kekayaan, orang soleh kasih kekayaan. Ini rahmat umum, semua dapat. Bahkan tanpa minta pun terkadang sudah jatahnya memang. Tapi rahmat khusus yaitu rahmat iman amal, ini rahmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada orang-orang tertentu. Yaqtasu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah itu memberikan rahmat, mengaruniakan rahmat kepada siapa yang Ia kehendaki. Tidak semua dipilih oleh Allah, tapi Allah pilih-pilih siapa yang akan mendapatkan rahmat khusus. Maka beruntung sekali, apalagi di bulan Ramadan, sekali kita beramal dilipat gandakan, berlipat-lipat pahalanya. Tambah lagi kita masih istiqomahkan dalam majelis ilmu, ini pun berlipat-lipat lagi pahalanya. Mari kita lanjut tafsir Jalalain sampai ayat 70.
Berapa? 60. Baru 60. Baru mau 61. 70. Sama. Oh, kemarin saya tidak datang. Mantap. Karena saya ada rekamannya, saya upload di YouTube. Saya kemarin sudah. Saya kemarin di Makassar. Itu pentingnya ya, pentingnya saya. Oh kita di Makassar. Ikut nyimak mantep lu kali kan. 77 sekarang. 70. 77. Halaman 187 bagian kiri atas. Bagian kiri atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد waja'ahu dan telah datang kepadanya, yaitu kepada Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut datang ke Nabi Lut. Lama alimu bihim, ketika mereka kaumnya Nabi Lut bihim mengetahui kedatangan mereka. Ini kalau masih ingat pertemuan terakhir kita bahwa datang itu para malaikat ke Nabi Ibrahim, mampir singgah karena tujuannya mau mengazab kaumnya Nabi Lut. Maka setelah singgah di tempat Nabi Ibrahim, melanjutkan perjalanannya menuju rumah Nabi Lut. Maka yang datang siapa? Kaumnya Nabi Lut datang ke Nabi Lut. Lama alimu bihim, ketika mengetahui kedatangan mereka. Siapa mereka itu? Malaikat. Jamaahnya Nabi Lut datang karena tahu di rumah Nabi Lut ada kedatangan para malaikat yang wujudnya manusia tampan. Sedangkan kita ketahui jamaah ataupun kaumnya Nabi Lut ini menyimpang perilakunya, yaitu apa? LGBT atau homoseksual. Yuhra'una, yusarri'una, yasra'una. Yuhra'una, yasra'una artinya dengan cepat atau bersegera. Ilaihi, ke Nabi Lut, wa min qablu, dan sebelum. Wa min qablu, dan sebelum. Qabla maji'ihim, sebelum mereka itu datang ke Nabi Lut, kanu ya'maluna sayyiati, kanu ono sapa kaumnya Nabi Lut ya'maluna sayyiati, mengamalkan ataupun memiliki kebiasaan sayyiati, berupa keburukan. Jadi tadi sebelum datang mau menemui orang-orang yang datang ke Nabi Lut, yaitu para malaikat yang berwujud jelma jadi laki yang tampan, para laki tampan. Mereka memang sebelumnya memiliki kebiasaan kalau ada laki yang tampan itu bergetar dia. Apa perbuatan as-sayyiati? Tafsirannya wahia ityanur rijali fil adbari. Perbuatan keburukan yang dilakukan kaum Lut itu, kaumnya Nabi Lut, yaitu mendatangi laki-laki fil adbari, lewat belakang. Apa maksudnya belakang? Ya, gitu-gitu aja lewat belakang. Karena sama laki-lakinya.
Qala berkata ngendika sapa Lut, Nabi Lut, ya qaumi wahai kaumku, haula ibanati. Ketika tahu bahwa kaumnya masuk ke rumahnya, mau tahu siapa yang datang itu tampan-tampan sekali ini, Nabi Lut bilang, ya qaumi wahai kaumku, haula ibanati. Itu ada anak-anakku perempuan, banati, banat. Ada pondok banat, artinya pondok perempuan. Bintun kalau laki perempuannya satu, kalau banat perempuannya Ya. banyak. Tuzawijuhunna, nikahilah mereka. Hunna atharu lakum, mereka itu anak-anakku yang perempuan, atharu lakum, lebih suci untuk kalian. Nabi Lut kedatangan tamu malaikat berwujud manusia tampan. Tahu-tahu disergap oleh rombongan kaumnya karena tahu kedatangan laki-laki tampan. Nabi Lut bilang, wahai kaumku, itu ada anakku perempuan. Itu lebih pantas, lebih suci, lebih menarik ketimbang kamu mau nyergap laki-laki. Masa pedang lawan pedang? Sudah itu, ada itu yang bukan pedang. Makanya Nabi Lut menawarkan, sudah ini, itu ada anak-anakku itu perempuan. Kalau kamu condong ke situ tertarik dengan itu malah no problem. Itu fitrahnya manusia, laki-laki sama perempuan. Ini kamu laki-laki, kamu masih sergap. Fattaqullaha, takutlah, takwalah kepada Allah, wala tuhzuni tufhiduna, dan jangan merendahkan atau meremehkan atau menghancurkan fi dhaifi, di dalam tamu-tamuku ini, artinya tamu-tamuku, alaisa minkum rajulun rasyid, bukankah di antara kalian itu ada laki yang rasyid, yang berakal, yang bernalar. Tafsirannya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Tapi karena sudah hilang, menjadi kebiasaan. Bahkan ada yang menyebutkan dulu itu ya kaumnya Nabi itu biasa saja, normalnya manusia. Dulu sebelum terjadi penyimpangan perilaku sesama jenis, itu kaum Nabi Lut itu punya pohon di dalam pekarangan rumah dan punya pohon di luar pekarangan rumah. Kalau pohon yang di dalam rumah itu kalau berbuah orang nggak mau ngambil karena tahu di dalam rumah pekarangannya. Tapi pohon yang di luar rumah berarti itu punyanya orang juga. Itu setiap ada orang datang musafir dari jauh-jauh itu ngambil dengan seenaknya bahasa. Nah, maka ada setan menjelma menjadi manusia, bilang sama kaum Nabi Lut, mungkin sama ketua-ketua RT, RW, lurahnya, itu kalau seperti itu engkau biarkan, nanti cadangan makananmu akan berkurang, karena setiap ada orang lewat akan makan buah ataupun tanaman yang engkau tanam tapi itu di luar pekarangan. Supaya tanaman yang ada di luar pekarangan itu awet, terjaga, maka apa? Setiap ada orang yang ngambil daripada tanamanmu itu, kamu dolimi. Kamu dolimi, kamu bikin jerah supaya dia nggak ngulang lagi. Tapi doliminya dengan apa? Setubui. Walaupun laki-laki setubui. Nanti dia jerah, dipukul lagi. Pokoknya dia nanti kalau lagi udah nggak mau. Gitu. Karena memang ini tempatnya strategis, Pak. Kaum Nabi Lut itu ada di sekitaran Yordania. Bahkan perjalanan Palestina ke Yordania ini kaum Nabi Lut. Di pinggir-pinggir jurang itu kalau orang mau lewat, entah dari manapun mesti lewatnya situ. Makanya kalau ada tanaman ada apa ya wajar orang mengambil. Apalagi ini letaknya di luar pekarangan daripada penghuninya Nabi atau kaum Lut. Hanya ada orang pasir ngambil didolimi. Siapa yang ngambil disetujui. Jadi kebiasaan
Nah, alhamdulillah ini sampai ketahusan akhirnya laki-laki nyetubuhi laki-laki. Selama ada laki-laki itu tampan, ganteng, bukan orang asli situ, setubuh. Sampai pada masa akhirnya Nabi Lut diutus ke kaum. Nah, maka kalau ada punya kebiasaan yang buruk jangan dilanjutkan, jangan dilanjutkan. Awalnya itu niatnya baik, supaya apa? Supaya orang nggak berani ngambil sembarangan buah-buahan atau tanaman tersebut, karena memang tanaman orang itu tanpa izin. Tapi gara-gara caranya buruk, didolimi, disetubuhi, bahkan disebutkan itian rijal fil adbar, mendatangi laki-laki lewat jalur belakang. Zina itu saja haram, hukumnya dosa besar, tapi homo ini dosanya lebih-lebih lagi besar. Karena tahu bukan fitrahnya. Ada sampai sekarang. Cuman kaum Nabi Lut ini penyimpangan pertama terhadap homoseksual ataupun LGBT. Tahu LGBT apa? L-nya Lesbi. Lesbi itu apa? Perempuan. Ketemu perempuan, lihat perempuan itu tertarik, pengen hal yang aneh-aneh. Kalau perempuan lihat laki dia malah biasa saja. Gak ada lesbi. Kalau lesbi ini Pak, lesbi ini ulama sepakat mazhab ini ditakzir. Takzir apa? Dihukum. Pemerintah setempat memberikan hukuman entah itu dengan penjara atau dipukul, dicambuk, nanti dipukul. Enggak sampai dirajam. Enggak sampai dirajam. Ini sebenarnya saya mau tolak sudah materi yang sudah minggu yang kapan ini atau terakhir ini, makanya saya ingat-ingat. Kenapa? Karena kalau lesbi, Pak, kalau lesbi itu dia nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam sesuatu. Bisa dipahami, Pak? Ya. Sama. Mau lihat dari belakang depan nggak bisa. Gimana? Kan? Itu lesbi sepakat ulama ditakzir pelakunya. Baik itu yang pelaku ataupun jadi yang dikorbankan. Tapi kalau lesbi, LG, kalau gay itu apa? Laki-laki ketemu laki-laki. Ini ulama masih paham. Untuk detailnya saya lupa, kurang lupa tadi kalau nggak lupa. Kalau mazhab Hanafi ini malah menurut mereka nggak sampai dirojam, jadi nggak sampai mati, nggak sampai dihukum sampai mati, nggak sampai. Tapi kalau mazhab Syafi'i sampai mati, dirojam sampai mati. Kenapa? Karena kalau laki-laki ada kemungkinan sesuatu itu masuk ke dalam kesukaan. Harus pahamkan kan? Atau sudah paham? Paham ya? Kalau laki-laki lawan laki-laki, ini ada kemungkinan sesuatu masuk sesuatu. Makanya kalau mazhab Hanafi tidak sampai dirojam. Kenapa? Karena walaupun sama-sama lelakinya, walaupun masuk tapi sama laki-lakinya. Dan itu bukan masuk di lubang yang mana lubang zina yang bisa tumbuh kembang bibit. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu dirojam atau kita keras karena itu melebihi daripada zina yang asli. Adapun dua mazhab Hambali sama Maliki Allah lupakan. Jadi mungkin paling tidak bisa dipahami walaupun sama-sama bisa, tapi tinjauan fikihnya kalau perempuan lawan perempuan, lesbi tidak sampai dihukum mati, tidak sampai dirajam. Tapi kalau laki-laki lawan laki-laki ini dirajam untuk mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Karena ada kemungkinan memasukkan sesuatu ke lubang sesuatu. Ini tadi adbar lewat jalur belakang. Laki sama perempuan lewat jalur belakang saja dosa. Walaupun suami istri. Kalau ini laki-laki lawan laki-laki. Di pesantren itu kalau ada rangkulan sama laki-lakinya desperan, itu kalau ketahuan ustadz gimana? Karena kadang pemicunya itu dengan perkumpulan seperti jarang melihat lawan jenis. Nah akhirnya seperti. Tapi tidak hanya di pesantren. Nanti saya katakan di pesantren dan ekornya jadi jelek. Di mana-mana
Laki-laki lawan laki-laki kok jarang lihat perempuan, itu biasanya ada satu bibit udah bawaan dia di rumah, akhirnya kembangnya di pesantren. Makanya kalau ada pelaku seperti itu di pesantren, itu kebanyakan pesantren langsung dikeluarkan. Nggak ada toleransi karena penyakit. Kalaupun ada yang tertular itu masih bisa, ada kemungkinan sembuh. Tapi kalau yang biasanya seperti itu sudah susah sekali. Susah sekali. Makanya harus kita pantau kalau kita punya anak di pesantren. Saya katakan tidak hanya pesantren, termasuk di asrama-asrama. Asrama itu banyak. Pelatihan polisi juga laki-laki ya sama laki. Pelatihan tentara ya sama. Intinya di mana perkumpulan banyak, itu biasanya ada penyimpangan satu orang. Tapi bibitnya bukan dari pesantren, karena pesantren tidak mengajarkan hal tersebut. Dia bibitnya sudah dari rumah, nah tumbuh kembangnya di pesantren karena tahu itu jadi lahannya dia. Dengan pendekatan naudzubillah. Kalau ada seperti itu, anak kita dikasih tahu langsung laporkan ke ustaz. Itu biasanya langsung ditindak, nggak ada tahapan-tahapan 1, 2, 3. Pasti biasanya langsung dikeluarkan. Karena itu sudah penyimpangan yang susah untuk disembuhkan. Lesbian, G-nya gay, LG, B-nya biseksual. Biseksual itu apa? Apa biseksual? Mau sama laki-laki, mau sama perempuan. Hah? Mau sama laki-laki, mau sama perempuan. Nah, dua-duanya mau. Itu namanya biseksual. Sama laki-laki ya belum, sama perempuan ya. Lalu kalau transgender itu apa? Ya tadi ganti kepribadian atau ganti alam. Ini semua dilarang dalam Islam dilarang. Nggak ada legalitas dalam syariat LGBT ini, tidak ada legalitas. Cuma kita sekali lagi bukan mengecam pelakunya, orangnya, tapi kita mengecam apa? Kelakuannya ataupun perbuatan. Di Jogja sampai ada pengajian khusus LGBT. Ya kita hargai saja pengajian, walaupun yang dibahas bukan LGBT-nya, siapa tahu dia bisa suatu saat tergerak hatinya. Daripada dia nggak ngaji sama sekali, jangan dicari. Kalau tidak, walaupun LGBT tetap dia punya batasan-batasan aturan dalam ibadah. Kalau yang laki-laki pakai mukena, dia sholatnya masih sah. Karena meskipun menutup aurat nggak masalah, dia berlebihan. Tapi kalau perempuan ke laki-laki, ya ini jadi kalau sholat tetap nggak sah. Karena dia pasti nanti akan buka aurat. Ini butuh pelatihan. Dan ini penyimpangan pertama secara kelakuan seperti suka dengan sesama jenis. Jadi gini pandangannya, saya buka lagi pembahasan yang lalu, sedikit mengingatkan. Pertama, manusia diciptakan siapa? Bagi Adam. Pasangannya siapa? Pasti melahirkan anak, keturunan, hidup normal. Sampai suatu saat ada penyimpangan, tapi penyimpangannya berupa akidah, penyimpangan akidah. Penyimpangan yang bahaya sekali karena akidah. Maunya buat patung. Akhirnya suatu saat anak keturunannya kok lewat, mungkin ngerasa patung ini melihat saya. Pas lewati patung, tahu-tahu kok rezeki saya langsung masuk. Akhirnya kebiasaan menghargai orang-orang soleh dengan membikin patung, akhirnya menjadi keterusan menyembah patung. Ternyata patung ini yang memberikan ini, bisa menghalau ini, bisa memberikan itu, menghalang itu. Nah, Nabi pertama kali yang diutus siapa ketika itu? Datang penyimpangan pertama akidah. Tanya. Nabi pertama kali menumpas penyimpangan akidah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Itu Nabi Nuh. Nabi Adam, Idris, Nuh. Nabi Idris itu belum ada penyimpangan. Maksudnya penyimpangan akidah belum ada. Urusan-urusan karena Nabi itu nggak semuanya juga merupakan penyimpangan akidah. Karena kita ketahui semua Nabi dan Rasul jumlahnya berapa? 124.000. Rasul ada berapa? 3 itu Rasul. Ulul azmi ada berapa? 54. Siapa saja? Nuh, Musa, Isa, ada 5.
Nah, jarak generasi dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Adam itu sekitar 5 sampai 6 generasi. Kalau satu generasi 1000 sampai 2000 tahun, berarti berapa itu? 6000 ataupun 10.000 tahun adanya dari manusia awal pertama kali. Nah, ketika itu sudah bumi hapus, dalam arti manusia musnah. Makanya penyelamat ataupun cikal bakalnya manusia kedua, babak kedua siapa? Itu tadi yang naik kapal Nabi Nuh. Meskipun selisih paham, ini yang ketika Nabi Nuh itu banjirnya banjir global sedunia atau banjir lokal saja. Nah, itu nanti pembahasan, nanti kita sudah tahu dulu ada dua ulama. Kalau yang mengatakan global berarti musnah semua manusia, musnah itu semua hewan, musnah itu apa, penduduk bumi. Baru setelah itu ada nabi yang fenomenal lagi. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya saudara. Siapa Nabi Ibrahim punya saudara? Siapa? Harun. Kemudian siapa? Nggak dicatat Bu. Lupa juga. Harun sama. Pokoknya ada 3. Harun, satu lagi Nabi Ibrahim, satu lagi Muhammad. Kalau saya nggak kenal. Nah, dari Harun ini melahirkan anak namanya Lut, Nabi Lut. Makanya Nabi Lut sama Nabi Ibrahim hubungannya apa? Paman dan ponakan. Nabi Ibrahim paman, Nabi Lut ponakan. Hanya saja Nabi Lut ini tinggalnya di komunitasnya bapaknya. Di mana? Yordania. Yordania sama Mesir itu nggak terlalu jauh, karena perbatasan. Nggak terlalu jauh. Maka Nabi Lut diutus hanya untuk kaumnya, tapi dasar penyimpangannya bukan penyimpangan akidah, tapi penyimpangan apa? Akhlak atau penyimpangan kebiasaan fitrahnya manusia. Nah, itu namanya Nabi Lut. Kaumnya disebut dengan kaum Sodom. Ada Sodom. Nah, masanya Nabi Ibrahim sampai Nabi Nuh ini ulama katakan 6 sampai 7 generasi. Kalau Nabi Nuh sampai Nabi Adam itu 5-6 generasi, kalau Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Nuh ini 6 sampai 7 generasi. Maka kalau ditanya apakah satu generasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh, jawabannya satu generasi tidak? Ya iya. Loh, ayatnya kita sudah pelajari apa? Malaikat singgah ke Nabi Ibrahim melanjutkan ke Nabi Lut. Itu kan sudah dalil bahwa itu satu generasi. Hanya saja Nabi Lut itu tinggalnya di komunitasnya daripada bapaknya. Huna atau harulakum fattaqullaha wa la tuzzu wala tuzuni fil ghaiti. Jangan merendahkan, meremehkan, melecehkan tentang kaumku. Alaysa minkum rajulun rasyid. Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qalu berkata, siapa? Kaumnya Nabi Lut. Laqad sungguh alimta, kamu sudah tahu bahwa Nabi Lut malana kami tuh ibadatika, kami tuh nggak seret dengan anak perempuan, kami nggak seret dengan anak-anak perempuan. Min haqqin, kami nggak hajat temenan. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sungguhnya engkau sungguh telah mengetahui apa-apa murid yang kami ingin. Kan Nabi Lut bilang, itu ada anak gadisku, kamu kalau condong ke situ malah nggak masalah, ambil nggak masalah, jangan ganggu tamuku. Kata kaumnya apa? Kan kamu sudah tahu dari Nabi Lut bahwa kami ini nggak seret dengan perempuan. Kamu juga sudah tahu apa yang kami ingin. Ya tamu yang ganteng-ganteng itu yang aku suka. Min ityanir rijal, dari mendatangi laki-laki. Qala, berkata Nabi Lut, lau annali bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Nabi Lut katakan, lau annali, andaikan aku ini punya bikum terhadap kalian kekuatan
Rokot itu artinya kekuatan untuk menindas atau membalas. Au awi ila ruknin syadid, atau aku punya perlindungan terhadap ruknin syadid, keluarga yang kuat. Asyiratan tansuruni libatastu bikum falama ro'at al malaikatu dzalik. Bahkan tafsirnya katakan, kalau aku punya keluarga yang kuat dan suruni yang dapat membantuku, kata Nabi Lut, labatostu, aku pasti akan meninju, aku pasti akan menghajar bikum kalian. Falamma ro'at al malaikat dzalik, ketika kalian melihat malaikat itu yang berwujud manusia. Lalu berkata siapa? Kaumnya Nabi Lut, ya Lut, wahai Lut, inna rusul rabbika, sesungguhnya bukan kaumnya, bukan. Qalu berkata malaikat, para malaikat yang berwujud manusia, laki tampan. Wahai Lut, inna sa'tamani kami rusul rabbika, utusan Tuhan, layasilu ilaika, pasti mereka tidak akan dapat menggapaimu atau tidak dapat mendolimimu bisuin dengan keburukan. Siapa mereka di sini? Kaumnya Nabi. Fa'asri bi ahlika bi qita'in min al-layl. Fa'asri, larilah, selamatkanlah bi ahlika, keluargamu, bi qita'in min al-layl. Dikitain artinya taifah, kelompok minal lail, di malam. Wala yaltafit minkum ahadun, dan tidak akan terlewatkan minkum di antara kalian ahadun, kecuali sebab tidak akan terlewatkan satu orang pun. Li alla yura azima ma yanzilu bihim, enggak ada satu orang pun yang tidak akan melihat dahsyatnya azab yang akan ditimpakan. Illa ra'atuka, kecuali wanitamu. Istri. Imra'atu artinya wanita, mu berarti istri. Biraqi badalun min ahadin wa qira'ati bin nasabi istisna min ahli al-fala tasiru biha. Innahu musibuha, tadi tafsiran menjelaskan tentang keburukan imra'atu. Innahu musibuha ma asabahu, inna mau'idahum subh, alaysa subhu biqarib. Sesungguhnya musibuha akan menimpa ia, yaitu istrimu, ma asabahu, apa-apa yang menimpa mereka. Siapa? Kaumnya Nabi. Fakila, ada kil yang mengatakan lam yakut biha, wakila korujat wal tafatat fakolat wa qaumah faja'aha hajarun faqatalah. Ada kil mengatakan istrinya Nabi Lut itu enggak ikut lari menyelamatkan diri, tapi ada juga kil yang mengatakan ikut keluar. Hanya saja istrinya Nabi Lut ini noleh ke belakang, tandanya masih ada rasa simpatis terhadap kaumnya, karena kaumnya sudah mau diazab. Maka ada wanita istri Nabi, dua yang ingkar, yang itu diazab. Satu istrinya Nabi Lut, yang kedua istrinya Nabi Lut ini. Ada yang mengatakan, kenapa kaumnya Nabi Lut ini tahu kalau Nabi Lut kedatangan tamu yang tampan-tampan, yaitu para malaikat? Karena dibocorkan istrinya. Karena dibocorkan istrinya. Malaikat nggak mungkin jalan-jalan, kan? Ya kalau datang ya datang. Gitu. Karena ada wanita tua yang menawarkan kepada istrinya, pokoknya kalau Nabi Lut kedatangan tamu yang ganteng-ganteng, tolong kasih tahu, nanti aku kasih harta, kasih uang, kasih fulus. Nah, jadi kan mata-mata aja mau. Benar ketika kedatangan tamu yang tampan, yaitu para malaikat, dia bocorkan informasi tersebut, makanya berbondong-bondong kaumnya Nabi Lut ingin mengambil, karena tahu ada yang bening-bening, walaupun sesama laki-laki, makanya ikut diazab. Sampai sekarang di Yordania ada batu tinggi
yang seukuran manusia, di sampingnya ada batu juga yang kelihatan itu seperti gambaran orang yang sedang bergumul, dua laki-laki. Kalau yang berdiri itu ada yang mengatakan meskipun butuh penelitian lagi lebih jauh, lebih mendalam, mengatakan itu madam lot. Madam artinya Banyak. wanita, ibu, lot artinya but. Ada istilah madam lot. Madam lot. Istrinya Nabi Lut. Jadi batu di situ. Sampingnya itu tadi gambaran daripada Nabi Lut. Dipercayai itu buat pelajaran bahwa itu adalah orang yang membangkang dan mau membantu suaminya. Maka 3 istri yang dilaknat oleh Allah siapa? Istrinya Nabi Lut, istri Nabi Lut, satu lagi Ummu Jamil. Istrinya siapa? Abu Jahal. 2 ini suaminya soleh, 1 ini suaminya juga sama-sama enggak soleh. Nah, butuhnya kita perkembangan dakwah ini maju kalau ada bantuan daripada istri. Begitu juga orang maksiat, banyak laki-laki korupsi, kenapa? Karena didorong juga kebutuhan Istri. Nah, penting pengaruh istri. Karena suksesnya kita di luar karena doa istri. Istri doanya kuat, kita kuat juga rohaniat dan mental kita di luar. Kalau pengen kuat, lebih banyak-banyaklah yang berdoa. Siapa berarti yang doakan? Istri. Berarti istrinya nah, tanggung jawab saya, tanggung jawab saya hanya memulai. Kita yang melanjutkan. Ya betul ngari. Butuhnya kekuatan istri ini bagus sekali. Kelihatannya nggak kelihatan tapi seperti dinamis. Dinamis berkata dinamis yang bergerak. Kalau kita dari rezeki sekali SMP sudah makan belum, setelah itu bantu zikir dia, bantu sholat duha ya dia. Walaupun kamu yang sholat, aku yang kerja, saling berkaitan. Bisa juga suami susah nyari rezeki, cepat bahasanya sempit, itu gara-gara istrinya juga yang nggak ada bantuan dorongan rohani. Kadang kalau tampil acara besar, itu saya bilang walaupun saya ajak bantu zikir, jangan lalai. Kalau buka HP jangan yang aneh-aneh. Karena apa yang kamu lakukan di rumah pengaruh sama Penampilan. suami di luar. Begitu juga suami di luar itu pengaruh di. Karena saya sampaikan, saya masih ingat di bakso Mas Tono itu, suaminya aneh-aneh, istrinya nanti juga terkena aneh-aneh. Begitu juga istrinya aneh-aneh, suaminya. Nah, kalaupun naudzubillah ada keburukan pasangan sampai selingkuh, jangan disalahkan total yang selingkuh. Biasanya itu juga pemicunya dari pasangan yang seperti itu. Karena dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu. Istri anakmu itu tergantung daripada perbuatannya, saling berkaitan. Karena sudah satu keluarga itu saling berkaitan. Kita setia, insya Allah itu setia. Nah, yakin. Kalau satu nggak setia sudah berarti layak untuk dibina. Kalau nggak bisa lagi dibina, bina. Makanya yang jawab ya. Jawab. Tak usah khawatir. Malang-malang tutung. Awet-awet. Mati satu tumbuh Rp1.000. Tapi tetap semua pengaruhnya ke kendali kita. Kita baik. Maka ngaji kita seperti ini kita niatkan ini untuk mendidik anak istri. Kelihatannya istri anak kita nggak ada, tapi juga anak istri. Insya Allah istri di rumah pun amalannya jadi bagus. Apalagi tambah nanti pulang kita sampaikan 1-2 kalimat, jangan sampai pelit. Nah, kadang kita menyampaikan lewat Facebook seperti ini live, tapi lupa istri kita yang tidak di. Padahal ya sebentar lagi Pak. Ilang ra'at kecuali perempuanmu itu. Innahu musibah, sungguhnya akan ditimpa istrimu apa yang menimpa juga kamu. Inna mau'idah musuh, sesungguhnya yang akan menimpa mereka itu pada waktu subuh. Uridu ajil min dzalika. Nabi Lut pengennya segera, nggak sabar kalau azabnya itu nimpa waktu subuh, bisa segera. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, alaisa subuhu biqarib.
Bukankah subuh itu sudah ada? Dekat. Nggak usah buru-buru. Nah, bukan berarti Nabi Lut jelek ya akhlaknya tidak. Nabi itu semua maksum terjaga. Tapi bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Lut itu Nabi Muhammad ditawarkan gunung untuk dihimpit, dimusnahkan untuk pengikutnya yang nggak mau taat. Nabi Muhammad jangan. Bisa jadi anak keturunannya masih mau terbukti. Coba pas itu Nabi Muhammad tinggal gini saja, wah langsung gunung balik. Nggak mustahil kalau sudah bagi Allah apa membalikkan tanah sebagaimana azabnya nanti. Tapi Nabi Muhammad kata jangan, bisa jadi nanti keturunannya keluar yang benar dari tanah itu keluar orang-orang soleh, orang Yaman, orang Madinah itu dulu termasuk lokasi yang dulu itu ditawarkan supaya dibinasakan, tapi sekarang jadi pusatnya ahli. Tapi Nabi Lut apa? Subuh nanti diazab kaum. Sekarang saja. Kalau bisa, pokoknya apa? Segera. DP dulu lah. Bahasa kita DP dulu lah. Makanya Allah SWT alaisa subuh biqori. Bukankah subuh itu sudah dekat. Satu ayat lagi. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Falamma ketika ja'a telah datang amruna perkara kami, siapa? Ketetapan kami biilamin akan memusnahkan kaum Nabi Lut. Ja'alna 'aliyaha, kami jadikan yang atas safilaha ke bawah. Dijadikan azabnya itu bolak-balik itu negerinya. Qarrahum negeri kaum Lut bolak-balik. Ditimpakan. Di arafa Jibril ila samai wa asqataha maka lubatan ilal ardi. Jibril ini di langit apa? Menjatuhkan bumi dari dibalik buminya. Timpakan. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Wa amtarna kami turunkan hujan 'alaiha ke atas mereka hijaratan dari batu min sijil yang mendidih. Lahar maksudnya. Tin tubihabinas. Kerikil batu yang dimasak di neraka. Mamdud secara bertubi. Secara bertubi 82. Nah, Universitas Amerika meneliti ternyata memang daerah situ Pak yang sekarang ada situs daripada Madam Lot itu dulu ternyata dekat dengan pantai tersebut diperkirakan ada meteor yang jatuh ratusan juta tahun yang lalu. Ya bisa jadi ini ada hubungannya dengan azabnya daripada azab Allah kepada kaum Lut. Katanya ada meteor besar jatuh hangus semuanya, hilang semuanya, jadi batu semua. Bisa jadi ya ini kan Amerika, nggak tahu universitas apa tapi ada mengatakan Universitas Amerika meneliti memang di situ dulu pernah meteor jatuh terbesar sebumi. Wallahu Salatullah salamullah Salatullah Rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin Sabilillah wa salam bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli sadri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh dilanjut zikir tadi.